yang saleh dan salehah dimanapun kalian berada. Apa kabar? Alhamdulillah. Di sini Bu Guru akan membawakan suatu kisah yang menarik dari salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya sampaikan kisah ini, alangkah baiknya Bu Guru membawakan satu hadis yang berbunyi, As-sidqu yahdi ilal birri, yang artinya kejujuran itu mengarah kepada kebaikan. Kisah ini saya ambil dari salah satu sosok manusia yang mampu menampilkan sifat kejujuran dan ketaatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar. Lahir di kota Mekah tahun 13 Hijriah, Rabiul Akhir, tanggalnya 21. Beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa, atau lebih dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Sama seperti halnya anak Mekah lainnya, beliau tinggal di masyarakat jahiliyah yang mana masyarakat mayoritas penyembah berhala. Suatu ketika beliau ditinggal oleh ayahnya untuk suatu tujuan. Beliau mencoba meminta kepada berhala itu, "Hai Tuhanku, beri aku makanan, beri aku pakaian." Namun apa yang terjadi? Berhala-berhala itu tidak mau menggubrisnya. Dia acuh tak acuh. Akhirnya kesabaran beliau pun habis. Dia ambil batu yang besar, dia lemparkan kepada berhala-berhala itu, hingga berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, sebagaimana dulu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala milik Raja Namrud. Dia mengatakan, "Mana mungkin engkau Tuhanku? Engkau sendiri tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri." Sejak saat itu beliau tidak mau lagi menyembah berhala. Anak-anakku, dari sini sifat kejujuran teruji ketika suatu saat Rasulullah dihina, dicaci maki oleh kaum kafir Quraisy dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang luar biasa yang mungkin tidak bisa masuk di akal pikiran manusia. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar dengan lantang mengatakan, "Aku mengimani, aku mempercayai, dan aku membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa sedikit pun ada keraguan-raguan." Begitulah Sayyidina Abu Bakar selalu mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, karena dia itu mempunyai gelar as-siddiq, yang artinya yang membenarkan. Anak-anakku yang saleh dan salehah, selain beliau mempunyai sifat jujur, beliau juga mempunyai sifat setia, terutama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesetiaan ini teruji ketika suatu saat Rasulullah dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya bersembunyi di Gua Hira bersama Sayyidina Abu Bakar. Karena kelelahannya, Rasulullah akhirnya tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Tak lama kemudian, Sayyidina Abu Bakar melihat seekor ular yang keluar dari lubangnya. Beliau usir ular itu perlahan-lahan. Beliau tidak berani banyak bergerak. Karena apa? Takut mengganggu tidurnya Rasulullah. Setelah ular itu pergi, tak lama kemudian, kaki Sayyidina Abu Bakar digigit oleh kalajengking. Bayangkan anak-anak, digigit oleh kalajengking sampai keluar darahnya. Dia tahan rasa sakit itu. Akhirnya dia pun menangis. Keluarlah air matanya hingga air mata Sayyidina Abu Bakar menetes mengenai pipi Rasulullah. Seketika itu langsung Rasulullah bangun dari tidurnya. Tak lama kemudian Rasulullah melihat Abu Bakar sedang menangis. Beliau terkejut. "Hai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Abu Bakar menceritakan apa yang telah terjadi.
Ketika itu langsung Rasulullah mengobati luka kaki Abu Bakar dan keduanya berpelukan. Subhanallah. Itulah rasa kesetiaan Sayyidina Abu Bakar terhadap Nabi. Dia rela mengorbankan jiwanya demi keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana menjadi sahabat sejak anak-anakku. Dari sini bisa disimpulkan bahwa seharusnya kita meneladani sifat kejujuran dan kesetiaannya sebagaimana kesetiaan Sayyidina Abu Bakar terhadap Nabi. Kita harus yakin yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah, tanpa sedikit pun ada keraguan-raguan. Ingat janji Allah di dalam Al-Quran. Anak-anakku, lawan dari jujur itu adalah dusta. Tak jarang orang yang mempunyai perilaku jujur akan memperoleh resiko yang tidak kecil. Apalagi di zaman sekarang, menjadikan dusta sebagai strategi ilegal untuk meraih apa yang ia cita-citakan. Satu prinsip dikatakan, Kul al-haqqa walau kana muron, yang artinya katakanlah yang sebenarnya walaupun itu sakit. Nah, biasanya bohong atau dusta dilakukan seseorang untuk memperoleh tujuan-tujuan tertentu. Misalkan untuk mencelakai orang, untuk mendapatkan harta atau materi yang tidak halal, untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lain yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya. Maka hindari sifat dusta. Oke anak-anak, sebelum saya akhiri cerita ini, alangkah baiknya kita menyanyi bersama-sama dengan judul Jujur, nada burung kakak tua. Ya, siapa suka bohong, siapa suka dusta, Allah pasti murka, tiada yang percaya. Jujur, jujur, jujurlah kawan, jujur, jujur, jujurlah semua pasti dipercaya. Nah itu lagunya. Oke, saya Bu Guru kasih satu pantun untuk kalian. Makan bubur di restoran, makan kedondong di jalanan. Anak jujur banyak kawan, anak bohong banyak lawan. Mungkin itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Usikum wa nafsi bittaqullah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum